dengan adanya perempuan di parlemen itu kemudian bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap perempuan. Iya, betul Salah sekali. satunya adalah bagaimana dengan isu-isu keperempuanan saat Mm-mm. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, senang sekali saya Aya bisa kembali menyapa kalian di podcast Diksi Diskusi Pemilu dan Demokrasi bersama KPU Kabupaten Nrekang. Setelah episode perdana kemarin, kali ini kita hadir dengan topik yang gak kalah penting nih dan pastinya menarik untuk kita bahas bersama. Kalau kita ngomongin pemilu, peran perempuan itu luar biasa penting. Bukan hanya karena jumlah pemilih perempuan yang besar, tapi juga karena suara perempuan punya kekuatan untuk menentukan arah bangsa. Dan hari ini saya nggak sendirian. Sudah ada bersama saya di studio sosok perempuan hebat yang akan berbagi cerita dan pengalamannya dan pandangannya. Mari kita sapa Kak Nur Hikmah. Halo. Iya, halo Kak, atau akrab dipanggil dengan Kak Hikmah ya? Iya. Iya. Apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah sehat. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Iya. Oke. Menurut Kakak nih, bagaimana melihat peran perempuan dalam pemilu dan demokrasi di Kabupaten Nrekang saat ini? Ya, terkait dengan peran perempuan, sejak kemerdekaan Indonesia itu sudah menjamin hak dasar politik perempuan, baik itu hak sebagai pemilih dan hak sebagai terpilih. Jadi dalam pesta demokrasi, perempuan cukup mempunyai peran yang strategis, yaitu untuk menjunjung hak-hak asasi perempuan itu sendiri. Dan pada prinsipnya demokrasi yang berbasis kesetaraan dan keadilan gender, yang artinya bahwa kedudukan perempuan di ranah publik itu sama dengan kedudukan laki-laki. Mhm, Jadi regulasi tersebut sudah mencakup dan membuktikan bahwa perempuan juga bisa mhm, terlibat langsung baik dalam politik maupun dalam pemilu itu sendiri. Baik sebagai penyelenggara, entah itu sebagai relawan, pengawas, ataupun masuk sebagai kader dalam mhm. partai politik seperti itu. Dan melihat partisipasi perempuan, saya rasa perempuan juga cukup penting untuk diperhatikan. Salah Iya. satunya adalah di mana pada saat pencalonan legislatif Mhm, itu kemudian undang-undang mewajibkan 30% keterwakilan mhm. perempuan itu sendiri. Jadi jika kita melihat peran perempuan dalam partisipasinya di Kabupaten Nrekang, menurut saya pribadi mungkin masih rendah. Hmm, Mari kita melihat pada kontestasi pemilu pada tahun 2019, mhm. di mana pada saat itu kurang lebih kalau saya tidak salah ingat Ya. itu berjumlah 344 calon legislatif, Hmm. di mana jumlah keterwakilan perempuan pada saat itu berjumlah 123 Hmm. dan yang terpilih pada saat itu hanya 2 orang. Wah, hanya 2 orang Iya, nih, dua teman. orang. Jadi cukup membuktikan bahwa partisipasi perempuan itu masih kurang dan itu cukup menjadi sebuah perhatian seperti itu. Mhm. Kemudian kita melihat lagi pada tahun kemarin, tahun Ya. 2024, eee, calon yang terdaftar itu sebanyak 322 Mhm. dan lagi-lagi yang terpilih, dari perempuan sendiri adalah hanya berjumlah 5 orang. Waduh. Jadi hal seperti itu sudah memberikan kita apa ya, cukup menjadi perhatian, Mhm. di mana menurut saya peran perempuan itu justru sangat-sangat penting dalam parlemen. Mhm. Kenapa? Karena
dengan adanya perempuan di parlemen, itu kemudian bisa menentukan, kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap perempuan. Iya, betul Salah sekali. satunya adalah, bagaimana dengan isu-isu keperempuanan saat Mhm, ini. iya. Dan yang lagi marak-maraknya dan, sering kali juga terjadi di Kabupaten Nrekang, salah satunya itu adalah kekerasan seksual, Oh, seperti seperti itu. itu. Jadi saya rasa bahwa perempuanlah yang sangat cocok untuk menyuarakan hak-hak seperti itu. Mhm, Bukan berarti laki-laki tidak bisa ya untuk menyuarakan, tapi, saya rasa lebih berbeda jika mhm, perempuan iya, langsung yang menyuarakan betul. karena istilahnya dari perempuan untuk Iya, perempuan, dari hati ke hati seperti itu. betul. Ya makanya sangat-sangat penting perempuan itu berada di meja-meja keputusan Betul untuk, betul. apa ya, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih pro lagi terhadap Mhm. perempuan, seperti itu, Kak. Wah, menarik sekali nih, Kak Iya. Hikmah. Ternyata peran perempuan khususnya di Kabupaten Nrekang itu masih sangat minim ya. Iya, minim. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Kak. Bisa diceritakan pengalaman Kakak saat menggunakan hak pilih atau mungkin Mmm, terlibat dalam kegiatan sosialisasi pemilu, Kak? iya, terkait dengan pengalaman sebagai pemilih, Mhm. saya menggunakan hak pilih saya pertama kali itu pada tahun 2019. Jadi, sebagai pemilih pemula Mhm. tentu saya merasakan kebingungan sendiri. Mhm. Apa sih itu demokrasi? Bagaimana sih caranya memilih? Apa sih yang akan kita pilih? Kan seperti itu. Tapi, seiring berjalannya waktu, kita, dapat menemukan jawabannya sendiri Iya. karena salah satunya adalah, dari KPU sendiri selalu mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap pemilih pemula. Kemudian pada saat kita datang untuk Mhm. memilih itu kan Ke ada TPS? namanya iya panitia Iya, betul. panitia pemilih lah Iya. di TPS seperti itu. Jadi mengarahkan, Kak, biar Iya, nggak bingung? iya ada yang mengarahkan Iya, seperti itu. baik. Kalau untuk, sosialisasi sendiri Oh ya, pengalamannya, Kak? terkait kegiatan sosialisasi, kebetulan saya adalah salah satu penyelenggara juga Wah, di, menarik nih teman-teman pemilih. pemilu kemarin, jadi saya cukup tahu Mhm. kegiatan sosialisasi apa saja yang kemudian kita bisa lakukan. Salah Mmm. satunya yang paling urgent menurut saya adalah pencegahan money politik, Wah. di mana itu sangat-sangat marak dan itu masih terjadi di Kabupaten Nrekang. Jadi yang kita lakukan adalah, mengadakan kegiatan sosialisasi di dalam ruang lingkup masyarakat untuk Mhm. mengedukasi masyarakat Mhm. sendiri bagaimana untuk, eee, memilih pasangan ke depannya Mhm. itu dari benar-benar dari hati nurani, Mhm. bukan karena adanya sogokan atau paksaan dari orang lain, seperti itu. Dan salah satu yang penting juga adalah, perekaman KTPL. Mmm. Kemarin sangat-sangat menurut saya itu sangat luar biasa ya, karena dengan adanya KPU yang bekerja sama dengan, pihak Capil, itu kemudian kita diarahkan untuk turun langsung ke sekolah-sekolah SMA. Mhm. Jadi kita, berkomunikasi kepada adik-adik SMA di sana, Iya, bagaimana mereka akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali. Dan baik. kita mengarahkan kepada mereka yang belum mempunyai KTP untuk Iya. melakukan perekaman di, masing-masing kecamatan. Jadi Wah, menurut saya itu cukup memudahkan iya, untuk, pemilih pemula, seperti itu. baik. Wah, oh, Kakak tadi mention nih, Kakak, pernah jadi penyelenggara. Nah, Iya, motivasinya apa nih, Kak? motivasinya selain mungkin untuk menambah pengalaman ya, itu Iya? sepertinya sangat umum, Mhm. saya lumayan tertarik dengan demokrasi itu sendiri, itu bagaimana Oke. sih, alur dari demokrasi itu bagaimana, saya ingin melihat bagaimana, proses dan setiap Mhm. mekanisme yang ada dalam demokrasi itu, seperti Wah, tahapan pemilu, iya. kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih, Kak, motivasinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, teman-teman. Banyak yang bilang perempuan itu masih menghadapi tantangan dalam politik, baik Iya. sebagai pemilih maupun calon. Nah, menurut Kakak, apa tantangan yang terbesar yang dihadapi perempuan? Tantangan terbesar perempuan saat ini adalah ketimpangan sosial dan, ketidakadilan gender. Kenapa? Karena perempuan seringkali itu dibutakan atau justru
sengaja dibutakan oleh struktural itu sendiri dalam masyarakat. Artinya apa? Bahwa kita melihat di sini, perempuan dalam ruang lingkup masyarakat itu tidak cukup mempunyai ruang Mmm, untuk, apa ya, meningkatkan kualitas diri. Sehingga dalam ranah publik sendiri, perempuan hanya, mendapatkan peran-peran kecil, peran sekunder dalam mhm, masyarakat. Salah satunya juga adalah budaya patriarki. Kita mmm, tahu bersama lah iya, ya betul. bagaimana sangat marak sekali, pemikiran-pemikiran yang secara tidak langsung Iya, itu sangat membuat, perempuan merasa insecure dengan pemikiran-pemikiran yang seperti, "Perempuan bisa apa sih di ranah perempuan publik?" katanya hanya di rumah, seperti Iya, itu. seperti itu. Perempuan itu bisanya, apa ya, sangat lemah. Bagaimana di ranah domestik saja, mungkin perempuan masih banyak yang, belum maksimal untuk menjalankan tugas dan perannya. Apalagi jika sudah terjun di politik, kan seperti itu. Dunia politik yang dikenal dengan keras, yang Ya, hanya katanya itu hanya didominasi diisi. oleh laki-laki, seperti itu. Padahal kita bisa loh juga untuk tampil di ranah publik. Karena apa? Pemikiran patriarki, itu saya rasa hanya, apa ya, yang berpikir seperti itu hanya manusia-manusia yang berpikir tidak modern seperti itu. Iya, betul Padahal sekali, Kak. sejatinya sekarang adalah bukan berarti kita mengedepankan perasaan, bukan berarti juga kita tidak bisa mengambil kebijakan yang logis, Mhm. seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih jawabannya teman-teman pemilih. Ya benar sekali tuh, Kak. Tantangan Iya, itu banyak, dirasakan perempuan, tapi semangat perempuan untuk terus berpartisipasi tetap sangat kuat, Kak. iya. Disitulah pentingnya dukungan dari semua pihak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih teman-teman. KPU terus berupaya meningkatkan partisipasi perempuan. Nah, menurut Kakak, apa langkah yang sudah baik dan apa yang perlu masih untuk ditingkatkan? Ya, berbicara terkait dengan langkah yang sudah dilakukan berhubung karena saya adalah salah satu penyelenggara juga, jadi cukup tahu apa saja yang dilakukan KPU kemarin. Salah satunya adalah melakukan, kegiatan sosialisasi terhadap, pemilih, baik pada umumnya maupun pada khusus terhadap perempuan. Salah satunya adalah bagaimana, KPU menyentuh segmen dari setiap segmen perempuan untuk melakukan, sosialisasi terhadap pemilihan, di mana Mhm, kita tahu bahwa perempuan adalah pemilih yang cukup tinggi, iya, punya, apa ya, perempuan mempunyai pemilih yang cukup tinggi. Jadi, untuk kedepannya semoga KPU bisa, mencakup lebih lebih luas luas lagi. lagi ya Iya, dari segala segmen. mhm, Contoh seperti, kelompok tani iya, wanita betul, atau ibu-ibu PKK, bisa juga, mengadakan sekolah pendidikan mhm, khusus perempuan wah, terkait dengan, bagaimana untuk meningkatkan partisipasi mereka, atau bisa juga mhm. contoh sebagai, sekolah pendidikan pemberdayaan perempuan untuk partisipasi ke depannya semakin meningkat, Wah, seperti itu. menarik sekali nih, Kak. Saran yang sangat wow banget. Iya. Jadi memang langkah yang sudah dilakukan KPU patut diapresiasi, tapi di sisi lain masih ada ruang untuk perbaikan, terutama agar informasi pemilu bisa sampai ke semua kalangan perempuan. Baik, kita melangkah ke pertanyaan terakhir, Kak. Mhm. Oke, kalau Kakak bisa memberi pesan untuk Oh, iya. perempuan di luar sana menjelang pemilu atau pilkada, apa yang Kakak ingin sampaikan? Untuk perempuan di luar sana, kita sebagai perempuan itu mempunyai hak dan peran yang sama terhadap laki-laki. Betul. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berani, muncul di ranah publik. Jangan hanya, puas menjadi penonton, Mhm. tapi, kita juga harus tampil berani untuk tampil di ruang-ruang publik, terutama dalam politik, seperti itu. Karena pada dasarnya representasi perempuan dalam lembaga politik bangsa Mhm. itu akan, apa ya, menunjukkan atau, menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan bangsa Indonesia yang jauh lebih baik ke depannya, seperti itu, Kak. Baik, Jadi sebagai perempuan kita juga harus berani melawan karena,
siapa lagi yang menyuarakan hak-hak dan keadilan kita sebagai perempuan kalau bukan kita sendiri sebagai perempuan Wah, itu, betul seperti sekali, itu. saya merinding nih, Kak, dengan jawabannya. Baik, terima kasih banyak, Kak, atas pesan ini sangat menginspirasi, terutama bagi perempuan yang mungkin masih ragu untuk menggunakan hak pilihnya. Baik, terima kasih banyak, Kak Hikmah, Sama-sama. atas cerita pengalaman dan inspirasinya. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa suara perempuan bukan hanya penting, tapi juga menentukan arah bangsa. Iya. Mari kita sama-sama dorong lebih banyak perempuan berani bersuara, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam demokrasi. Saya Aya, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, diskusi pemilu dan demokrasi bersama KPU Kabupaten Endrekang. Salam demokrasi untuk Indonesia yang lebih baik. KPU melayani.